Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Cindy Oktaviana SPD. Saya adalah seorang guru di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Cirebon, Jawa Barat, sekaligus sebagai mahasiswa PPG K21 GKMI dalam jabatan tahun 2023 di LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta dengan NIM 23332242076. Nomor ujian 20241000150. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 31 Januari tahun 2024, saya akan melaksanakan ujian kinerja di madrasah saya, Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Cirebon, Jawa Barat. Praktik pembelajaran saya kali ini saya laksanakan di kelas 4 dengan materi fotosintesis pada pelajaran IPAS. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Dan mencari ilmu adalah jihad. Imam Al-Ghazali. Yang paling hebat bagi seorang guru adalah mendidik. Dan rekreasi yang paling indah adalah mengajar. Kiai Haji Maimun Zubair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Siapa yang bisa bantu Ibu untuk memimpin doa? Ragil ya. Mari teman-teman kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman Anak-anak, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme atau rasa cinta tanah air, mari kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional ya. Halo halo Bandung. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan hati, mari merebut kembali. Terima kasih ya, silakan duduk kembali. Anak-anak, Ibu absen dulu ya. Adi. Kemana Adi? Oh, iya ya, masih sakit ya. Kalian tuh teman-teman yang masih sakit, nanti sepulang sekolah kita sempetin jenguk dulu ya. Iya, Bu. Ragil. Rohit. Sri Maena. Syakira. Tommy. Widya. Jidan. Tadi ada 3 orang teman kalian yang gak berangkat ya. Sakit semua ya? Iya, Bu. Nah, artinya anak-anak di sini juga harus jaga kesehatan. Sekarang musim hujan. Anak-anak harus istirahat yang cukup, makan yang teratur agar daya tahan tubuhnya kuat.
Jadi tidak gampang sakit ya. Kalau tidak gampang sakit, maka bisa sekolah, bisa belajar dengan baik ya. Nah, nanti sepulang sekolah kita jenguk temannya yang sakit ya. Anak-anak, sekarang kegiatan pembiasaan ya. Anak-anak bisa membaca buku bacaan sekitar 5 sampai 10 menit. Boleh dibuka dari sekarang ya. Selesai baca bukunya? Ya, bukunya boleh ditutup kembali. Kita lanjut pembelajaran hari ini ya. Anak-anak, Ibu akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama, anak-anak dapat memahami kebutuhan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis serta hasil dari proses fotosintesis. Nah, yang kedua tujuannya, anak-anak belajar hari ini tuh apa sih tujuannya yang kedua? Anak-anak dapat memahami dampak dari proses fotosintesis dan mengaitkannya dengan pentingnya menjaga tumbuhan di bumi. Nah, yang ketiga, tujuannya adalah anak-anak dapat mengaitkan proses fotosintesis dengan makhluk hidup lainnya. Nah, berarti hari ini materi pokok yang akan kita pelajari tentang apa? Tentang fotosintesis. Anak-anak, Ibu mau tanya nih, kalau ciri-ciri makhluk hidup itu apa sih? Ada yang tahu ciri-ciri makhluk hidup? Makan dan minum. Apa lagi, Kak? Bergerak. Ya, bergerak. Ada lagi nggak? Tumbuh dan berkembang. Nah, sekarang salah satu ciri makhluk hidup makan dan minum. Kalau manusia lapar, kalau anak-anak lapar, cari apa? Makanan. Kemana? Ke warung, ke warteg, kemana lagi? Ke kantin, ya. Nah, kalau lapar nggak, wartegnya tutup, masak ya. Nah, kalau hewan gimana kalau lapar? Cari mangsa. Nah, sekarang tumbuhan itu makhluk hidup bukan? Nah, bagaimana tumbuhan mencari makan? Gimana, Kak? Menyerap air. Apa yang menyerap air ke? Akar. Akarnya menyerap air. Nah, kalau tumbuhan makan gimana? Gimana? Apa Ayu? Kalau tumbuhannya makan gimana caranya? Memasak. Memasak, kata Ayu, tumbuhannya memasak. Benar ya yang dibilang Ayu ya, bahwa tumbuhan itu ternyata bisa memasak makanannya sendiri loh. Wah, baru tahu kan? Nah, makanya kita akan belajar tentang proses fotosintesis. Anak-anak, masih ingat tidak pelajaran tentang bagian-bagian dari tubuh tumbuhan? Ada yang masih ingat nggak? Ada yang masih ingat nggak? Ya, Gil, apa Gil? Bagian dari tubuh tumbuhan Gil. Contohnya Gil, akar. Akar, daun, biji. Ada yang lain? Hana? Batang. Syakira? Ranting. Iku apa kok? Buah. Nah, anak-anak, benar tadi ya yang disampaikan oleh teman-teman kalian tentang bagian tubuh tumbuhan. Nah, apa manfaat dari pembelajaran kita hari ini adalah kita akan mempelajari tentang bagaimana sih cara tumbuhan mendapatkan makanannya. Sebelum kita lanjut, kita ice breaking dulu yuk. Tepuk semangat. Kita tepuk semangat dulu yang semangat. Biar hari ini kita belajar juga semangat. Yuk. Tepuk semangat. Ya. Mari kita menyimak tentang proses fotosintesis pada tumbuhan. Sekaligus akan Ibu jelaskan ya tentang itu, tentang fotosintesis. Disimak dulu ya videonya.
juga sangat sering. Apakah kalian tahu bahwa Indonesia memiliki hutan yang sangat banyak? Dari beribu-ribu pulau di Indonesia, tersebar pula hutan-hutan di Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Karena inilah yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan terluas ketiga di dunia. Selain itu, Indonesia juga dijuluki sebagai salah satu negara yang menjadi paru-paru dunia. Lalu, kenapa dengan banyaknya hutan dan pepohonan dapat menunjang kelangsungan hidup di muka bumi ini? Untuk menjawab pertanyaan itu, yuk kita belajar bersama-sama mengenai proses fotosintesis pada tumbuhan. Tumbuhan tidak dapat makan seperti yang manusia lakukan. Contohnya, Tumbuhan nggak dapat makan. Tumbuhan nggak bisa makan bakso ya, nggak bisa makan pizza, nggak bisa makan soto. Tumbuhan memiliki sistem pencernaan yang berbeda dengan manusia ataupun hewan yang memiliki lambung atau sistem pencernaan. Tumbuhan nggak punya lambung, usus, nih nggak punya. Dapat membuat makanannya sendiri. Nih, tumbuhan makan itu dengan membuat makanannya sendiri. Lalu, apa saja bahan-bahan yang diperlukan tumbuhan untuk memasak makanannya? Nih, apa saja bahannya? Memasak makanannya sendiri Tuh. dengan menggunakan Air, karbon karbon dioksida, dioksida dan energi cahaya dari matahari. matahari. Akar pada tumbuhan yang berfungsi menyerap air dan Nih, mineral akar. di dalam tanah Akar yang menyerap melalui air. pokok hingga sampai ke daun. Pada daun inilah terjadi proses memasak makanan. Kemudian ada karbon dioksida. Karbon dioksida menjadi salah satu bahan yang penting dalam pembuatan makanan. Karbon dioksida itu diserap oleh Karbon dioksida banyak dikeluarkan oleh daun. manusia dan hewan yang kemudian diserap oleh daun melalui pori-pori. Pori-pori kecil yang ada di daun inilah yang disebut dengan stomata. Stomata ini mulut daun. Stomata ini terletak pada bawah daun. Namanya mulut daun ya. Di dalam daun juga terdapat zat hijau daun atau yang disebut Klorofil. Zat hijau daun. Klorofil ini berfungsi untuk menangkap sinar matahari, kemudian menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi zat gula dan oksigen. Menjadi karbohidrat dan oksigen. Proses inilah yang disebut dengan proses fotosintesis. Hasil dari proses fotosintesis ini adalah zat gula dan oksigen. Zat gula digunakan oleh tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan makanan pada tumbuhan. Lalu, oksigen akan disebarkan ke udara bebas melalui stomata, dan udara tersebutlah yang biasa kita hirup. Itu yang dihasilkan tumbuhan, karbohidrat dan oksigen. Kita sudah tahu bagaimana proses fotosintesis pada tumbuhan yang mempunyai peran sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia dan juga hewan. Kita tidak bisa hidup tanpa adanya tumbuhan. Tuh. Semua makanan Kita nggak bisa hidup ya tanpa tumbuhan ya. dan sebelum kita hidup berasal dari tumbuhan. Tuh. Maka dari itu, peran kita sebagai manusia atau makhluk hidup yang paling sempurna adalah untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, serta Tumbuhan itu ternyata bisa memasak makanannya sendiri dan bisa menghasilkan oksigen. Itu dua hal itu berguna nggak untuk manusia? Berguna. Makanan buah yang kita makan nasi itu dari tumbuhan. Kita makan buah dari tumbuhan. Terus kita menghirup napas, coba menghirup napas. Itu oksigen. Nah, oksigen itu sebagian besar dihasilkan oleh tumbuhan melalui proses apa tadi? Melalui proses fotosintesis. Ya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan fokus ke masalahnya hari ini adalah bagaimana tumbuhan melakukan proses fotosintesis.
Fotosintesis. Bahannya apa saja, prosesnya bagaimana, dan apa saja yang dihasilkan. Hari ini akan kita pelajari bersama ya. Anak-anak, selanjutnya Ibu telah membagi anak-anak ke dalam 3 kelompok belajar ya, berdasarkan tipe belajar anak-anak yang Ibu dapatkan dari hasil asesmen diagnostik sebelumnya. Nah, di sini ada 3 kelompok belajar. Ada kelompok kinestetik nih, yang hobinya gerak dan suka dengan eksperimen. Ada kelompok visual yang suka dengan gambar. Kemudian ada kelompok auditori. Nah, di sini Ibu akan membagikan LKPD-nya ya. Ini LKPD untuk kinestetik. Ya. LKPD untuk anak-anak tipe auditori ya. Bisa dibuka dulu ya. Bisa dibuka dulu. Ya. Anak-anak tipe visual, ini ada apa namanya, infografis. Di sini ada infografis tentang proses fotosintesis nih bareng-bareng. Nah, di sini ada gambar fotosintesis. Itu ada tanaman apa? Tanaman ya, ada tanaman, ada daun, ada matahari. Nah, itu anak-anak bisa baca tuh. Nah, ini yang dibutuhkan apa saja itu? Ada energi matahari. Coba yang lain. Ada apa saja itu yang dibutuhkan? Matahari, energi cahaya, klorofil, terus air. Nah, yang tentang fotosintesis tumbuhan yang masak makanannya sendiri. Apa saja prosesnya, bagaimana prosesnya? Ayo kawan cari tahu jawabnya. Dibaca nih. Bahan yang dibutuhkan untuk fotosintesis: energi matahari, CO2 dan air, klorofil pada daun melengkapi prosesnya. Fotosintesis terjadi pada anak-anak kinestetik. Coba dibaca dulu ininya, buku apa namanya, cara kerjanya, bagaimana bahan-bahannya. Coba dibaca sini dulu, berdiri sini dulu. Apa aja itu bahannya yang dibutuhkan? Ada gelas, air. Nah, jadi di gelas tadi ambil daun, petik daun seger, masukin ke dalam gelas. Nih, coba ditunjukin sini. Ditunjukin. Nah, coba ditunjukin. Nah, di sini. Nah, kelihatan ya. Nah, ini oksigennya. Nih, ada. Nah, ini. Nah, ada ya. Nah, ini punya Kimura tuh banyak banget tuh. Iya, Bapak. Kimura banyak banget ya. Bagi-bagi. Ini ada gelembung. Gelembung ini menunjukkan bahwa daun ini menghasilkan gas. Gas apa tadi yang dihasilkan? Oksigen. Nah, sinar matahari ini adalah salah satu bahan yang dibutuhkan untuk proses fotosintesis. Nah, ini ada mataharinya, walaupun sedikit ada mataharinya. Masih ada sinar mataharinya walaupun agak mendung. Nah, dilihat. Nanti anak-anak diamatin ya. Diamatin. Ya. Kasih, Nak. Coba lihat di mana ini ya. Nih, mana lihat, Nak. Nah, iya punya. Tunjukin ada. Mana? Nah, iya itu adalah mana punya Habibie mana? Oh iya benar. Mana punya Kimura yang banyak nih? Mana Kimura mana lihat? Ya. Boleh dicatat dulu hasil pengamatannya. Dicatat dulu hasil pengamatannya ya.
ini nanti gelembung udaranya ini adalah oksigen, saya kira. Ini oksigen ya, Sel. Nah, ini diamatin semakin nambah, bertambah, atau semakin berkurang, ya. Nah, kenapa dari daun yang dipetik itu masih bisa menghasilkan oksigen atau masih melakukan fotosintesis? Karena daun tadi masih mengandung air yang dibawa oleh akar. Anak-anak, setelah anak-anak melakukan penyelidikan, baik yang secara kinestetik melakukan eksperimen, secara visual dari infografis gambar fotosintesis, dan secara auditori melalui lagu fotosintesis. Nah, sekarang anak-anak boleh mempresentasikan hasil diskusi kalian mengenai proses fotosintesis ke depan. Dimulai dari kelompok kinestetik ya. Nah, satu orang saja mewakilin kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik akan menyampaikan hasil ekspresi kami. Berdasarkan hasil eksperimen dari kelompok kami dengan cara memetik satu lembar daun segar lalu dimasukkan ke dalam gelas bening dan diisi air hingga terendam dan diletakkan di bawah sinar matahari, maka pada daun terlihat gelembung udara kecil-kecil dan banyak. Hasil ini menunjukkan adanya gelembung gas yang dihasilkan dan membuktikan bahwa pada daun sedang berlangsung proses fotosintesis. Jadi proses fotosintesis membutuhkan sinar matahari, air, dan karbohidrat serta menghasilkan gas oksigen dan berkarbohidrat. Gas oksigen yang dihasilkan dapat dilihat dari gelembung udara pada daun yang direndam di air. Ada yang mau ditanyain nggak sampai di sini? Oh iya, Widya. Mengapa daun yang sudah dipetik masih melakukan proses fotosintesis? Itu tadi pertanyaan dari Widya. Kata Widya, kenapa daun yang baru dipetik masih menghasilkan proses fotosintesis padahal udah dipetik ya? Nah, kenapa? Padahal kan udah nggak menyatu lagi dengan tumbuhan ya, dengan batang dan sebagainya. Nah, itu kenapa? Kelompok ini ada bisa dijawab nggak? Karena daun yang baru dipetik tadi masih mengandung air. Daun yang baru dipetik tadi masih mengandung air, makanya masih melakukan proses fotosintesis dan masih menghasilkan oksigen. Ya, udah ya sampai di sini. Ada yang mau ditanya lagi? Nggak ada? Ya udah, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok kinestetik ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok visual akan menyampaikan dari infografis yang telah kami pelajari. Kami dapatkan bahwa proses fotosintesis adalah proses memasak makanan pada tumbuhan dengan bahan energi matahari, air, karbon dioksida, klorofil. Prosesnya yaitu 1. Energi matahari diserap oleh daun. 2. Klorofil menangkap cahaya matahari. 3. Air diserap oleh akar, disalurkan melalui batang hingga ke daun. 4. Karbon dioksida diserap oleh daun. 5. Kemudian terjadi proses fotosintesis di bagian kloroplas pada daun. 6. Hasil akhir fotosintesis adalah karbohidrat atau tumbuhan dan oksigen. Anak-anak, perhatikan.
itu tadi adalah presentasi dari teman-teman kalian kelompok visual. Nah ini coba kalau kita lihat ini ya, hasil visual teman kalian ini bagus sekali. Ada tumbuhan, cahaya matahari, CO2 ya, ini air ya. Wah bagus sekali ya, oleh kelompok visual. Ya, ada yang mau ditanyain nggak? Kalau nggak ada, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok visual. Terima kasih ya, anak-anak dari kelompok visual. Anak, coba kita dengarkan presentasi dari teman-teman kalian kelompok auditori ya. Nah, jadi kelompok auditori ini mendapatkan hasil tentang proses fotosintesis, bahannya, dan apa yang dihasilkan itu dari mendengar lagu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori dari lagu proses tesis yang kami dengar dan pahami fotosintesis merupakan proses tumbuhan memasak makanan sendiri. Bahan yang dibutuhkan pada proses fotosintesis yaitu energi matahari, karbon dioksida, dan air dengan dilengkapi oleh klorofil. Proses fotosintesis yaitu akan menyerap air dan mineral dalam tanah lalu disalurkan ke daun-daun, menyerap CO2 dan klorofil pada daun, melengkapi proses dengan bantuan sinar matahari, kemudian menghasilkan oksigen dan gula karbohidrat. Terima kasih ya untuk anak-anak dari kelompok auditori ya. Kita kasih aplaus dulu, tepuk tangan untuk teman-teman dari kelompok auditori ya. Ya, terima kasih. Silakan duduk, Nun. Tadi dari hasil presentasi anak-anak itu udah bagus semua ya. Dari proses, dari teman-teman dari kelompok kinestetik melalui proses eksperimen, itu bagus sekali melakukan eksperimen untuk membuktikan apakah daun itu memang betul-betul melakukan proses fotosintesis atau tidak ya. Nah, tadi kelompok kinestetik mendapatkan adanya gelembung udara. Gelembung udara itu adalah oksigen yang dihasilkan. Tapi sayang, hari ini cuacanya agak mendung ya. Kalau cerah pasti makin banyak ya kayaknya ya gelembung-gelembungnya ya. Nah, sekarang cahayanya agak redup, mendung, tapi masih ada sinar matahari. Berarti tumbuhan masih melakukan proses fotosintesis. Nah, untuk teman-teman dari kelompok auditori, itu juga udah bagus sekali. Gambarannya udah mantap, udah bagus, udah keren. Warnanya, kombinasi warnanya udah bagus banget. Nah, nanti bisa ditempel di rumah ya untuk belajar. Jadi kan tidak perlu menghafal, melihat gambarnya, anak-anak udah tahu tentang proses fotosintesis, bahannya apa saja, dan apa saja yang dihasilkan. Nah, untuk teman-teman dari kelompok auditori, anak-anak ya, udah bagus juga, udah bagus sekali, udah pinter nyanyi sekarang. Tadi emang hobi nyanyi ya ini ya. Nah, sekarang karena ada lagu fotosintesis, udah hafal yuk? Udah hafal malah. Nanti secara tidak langsung itu juga sudah belajar melalui lagu. Nah, anak-anak ada yang mau ditanyain tidak? Laila, boleh Laila. Bu, hasil karbohidrat dari hasil fotosintesis disimpan di bagian mana pada tumbuhan, Bu? Terima kasih Laila, tadi pertanyaannya bagus sekali. Hasil dari fotosintesis atau makanan yang dimasak oleh tumbuhan tadi ditaruh di mana oleh tumbuhan? Apakah tumbuhan ada dapur? Nah, itu bagus sekali pertanyaan Laila. Nah, itu hasil fotosintesis ternyata digunakan oleh tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang ya, digunakan hasilnya. Nah, kalau sisanya bener. Kayak kita, kalau ada makanan sisa dimasukin ke dalam mana? Kulkas ya. Nah, kalau tumbuhan itu dimasukkan atau menjadi buah dan umbi. Siapa yang suka makan buah? Nah, ternyata buah itu adalah hasil fotosintesis. Jadi buah, umbi itu adalah hasil fotosintesis yang berlebih. Jadi tumbuhan memasak makanan, hasilnya untuk dirinya sendiri untuk tumbuh dan berkembang tumbuhan,
Sisanya untuk atau menjadi buah ya dan umbi ya. Mengerti sampai di sini? Mengerti. Anak-anak, sekarang kita akan mengambil kesimpulan dari pembelajaran yang udah kita lakukan hari ini. Siapa yang bisa mengambil kesimpulan untuk pembelajaran hari ini? Ya, Alula. Kesimpulannya, fotosintesis adalah proses memasak makanan pada tumbuhan. Bahan yang diperlukan adalah air, cahaya matahari, karbon dioksida, dan klorofil sebagai pelengkap hasil fotosintesis berupa karbohidrat dan oksigen. Terima kasih ya untuk Alula ya yang udah memberikan kesimpulannya. Berarti Alula itu menyimak dari awal ya. Sudah bisa memberikan kesimpulan. Nah ini buat ada hadiah nih untuk Alula. Ini hadiahnya Alula, sini Alula. Ini Alula, ini hadiah untuk Alula. Kasih tepuk tangan dulu untuk Alula. Kita ice breaking dulu ya. Yuk. Tepuk semangat. Aku bisa. Kamu bisa. Semua bisa. Semangat. Nah anak-anak, bagaimana perasaan anak-anak setelah belajar tentang proses fotosintesis hari ini? Senang. Ada yang sedih nggak? Semuanya senang dan bersemangat ya? Ya. Nah, perhatikan, setelah ini kita akan melakukan asesmen atau penilaian pengetahuan ya, melalui aplikasi Quizizz. Tapi paper mode atau menggunakan kertas jawabannya ya. Di sini, di kertas ini adalah barcode atau jawaban dari, coba perhatikan, ini adalah barcode atau jawaban dari pertanyaan kuis kita hari ini ya. Nah ini, kalau seperti ini nih, ada keterangan P1 sampai P sekian itu adalah inisial kalian ya. Diingat namanya ya, nanti ditulis namanya di sini ya. Nah, kemudian kalau jawabannya A, ini C seperti ini. Kalau jawabannya B, dibalik seperti ini. Kalau jawabannya A, dibalik. Jawabannya D juga dibalik ya. Nanti akan Ibu scan dan otomatis jawaban kalian akan muncul di layar. Dan jawaban kalian yang benar dan yang atau salah itu akan muncul di layar. Sampai sini mengerti? Ya. Ibu kira harus basah. Kalau basah nanti barcode-nya rusak, nggak bisa terbaca. Berarti ada 15 orang yang menjawab B. Pertanyaan kelima. Pasangan yang tepat pada bagian tumbuhan dalam proses fotosintesis. Lihat, akar menyerap air. Ini pohon, terjadinya proses fotosintesis. Buah menyalurkan hasil fotosintesis. Daun menerima hasil fotosintesis. Yang mana yang benar? Udah siap jawabannya? Kalau siap, Ibu scan. Udah semua? Ibu pindahin jawabannya ya. Ini udah 80% anak-anak itu udah bagus. Udah bagus sekali ya, berarti udah tuntas. Nah, Ibu minta kalian untuk pertemuan selanjutnya, kalian membaca lagi, mencari info tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Bisa nggak? Bisa. Bisa buka buku, bisa dibaca. Atau bisa dilihat Google ya, googling. Nah, itu kalian bisa tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, sampai di sini dulu ya pertemuan kita pagi ini. Terima kasih.
telah mengikuti pembelajaran dengan baik, telah menjadi anak yang baik, anak yang bersemangat, anak yang aktif, anak yang kreatif ya. Terima kasih dan semoga untuk pembelajaran selanjutnya kita semua anak-anak itu tambah semangat dan tambah kreatif serta tambah rajin ya sekolahnya ya. Mari teman-teman kita berdoa mulai. Doa selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.